bahwa Tuhan tidak lagi marah dengan saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih setia yang sempurna. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, saya bacakan buat saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ya, jadi ayat ini seringkali dipakai di gereja untuk seorang pendeta mengencourage jemaatnya supaya melakukan firman Tuhan dengan takut dan gentar perintah-perintahnya. Jadi apabila kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan itu, maka Tuhan akan menghukum kita. Saudara-saudara, saya setuju bahwa firman Tuhan itu ketika dilakukan akan menghasilkan satu hal yang baik. Satu hal yang akan membawa kehidupan kita pada kehidupan yang berkemenangan dan membuat kita hidup dalam sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Cuman, manakala kita tidak mampu melakukannya, bukan berarti kemudian tangan Tuhan yang menghukum kita. Tetapi itu merupakan konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi firman itu konteksnya seharusnya dimengerti bahwa firman itu adalah sebuah aturan yang untuk membawa kita atau resep rahasia dari seorang koki yang terkenal atau resep rahasia dari seorang pembuat atau Tuhan yang membuat hidup kita, sehingga ketika kita melakukan sesuai dengan resep rahasia itu kehidupan kita akan berkemenangan. Tapi manakala kita tidak melakukan sesuai dengan resep itu, maka hasilnya tidak akan baik. Roti yang dihasilkan mungkin akan bantat atau nggak enak. Masakan yang dihasilkan mungkin akan rasanya tidak akan bisa membuat orang menikmati makanan itu. Tetapi bukan karena pembuat roti itu menghukum kita, tapi karena konsekuensi. Tapi konteksnya selalu berbeda yang disampaikan. Nah, hari ini saudara menjadi pendengar dan pelaku firman apa yang dimaksud. Nah, coba kita baca lagi ayat yang ke-23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kemudian 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna atau the law of liberty, hukum yang memerdekakan, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar dan melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saudara-saudara, yang Alkitab ajarkan kepada kita dalam ayat yang tadi kita baca, bertekun di dalam hukum yang memerdekakan. Hukum yang memerdekakan itu apa? Hukum yang memerdekakan adalah pemberitaan atau berita bahwa setiap saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib sempurna. Identitas kita bukan lagi terletak pada diri kita, pada performan kita, tapi pada apa yang Dia lakukan. Firman itu berkata, you are righteous, engkau sudah dibenarkan, engkau sudah diampuni, engkau sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Aku sekali-kali tidak akan pernah marah, tidak akan lagi menghukum engkau. Itu ya saudara. Dan ini yang Alkitab katakan. Kita buka saudara, mungkin satu ayat tambahan. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54, saya bacakan buat saudara. Kitab Yesaya pasal ke-54, sebentar, ayat yang ke-9. Ya, saya bacakan buat saudara. Ini penting sekali. Jadi kita berpegang pada hukum yang memerdekakan. Jangan lagi mendengar berita-berita tentang hukum-hukum atau aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang tidak memerdekakan setiap kita. Yesaya pasal 54, ayat yang ke-9. Dikatakan gini, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku, Tuhan ya, bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Itu yang Tuhan katakan. Ayat yang ke-10 sangat terkenal, tetapi tidak pernah dibahas pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Nah saudara-saudara, Tuhan berkata, Yesaya pasal ke-54 ayat yang ke-9, aku tidak akan lagi marah terhadap engkau, tidak akan lagi murka terhadap engkau. Kalau firman Tuhan berkata seperti itu, cermin itu berkata seperti itu, apa yang saudara akan lakukan? Apakah kita kemudian akan mengatakan kepada diri kita, keadaanku tidak baik, mungkin Tuhan marah kepada saya. Aku masih terbelit dengan hutang, aku masih terbelit di dalam kondisi ekonomi yang tidak baik. Aku masih punya impian-impian yang kelihatannya semakin jauh dari kenyataan. Anakku masih bergaul dengan orang-orang yang salah, hidup dalam kegelapan. Saudara mungkin berkata, ini mungkin karena kesalahanku di masa lalu. Tapi dengar baik hari ini saudara. Yesaya pasal ke-54 ayat ke-9 katakan bahwa Tuhan tidak lagi marah dengan saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dengan kasih setia yang sempurna. Terus bertekun, berpegang pada janji firman Tuhan. Janji yang memerdekakan setiap saudara. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan mengasihi setiap kita, pegang teguh firman-Nya. Amin.